Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dengan NIM 1241052429 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuktian dari volume kubus dengan menggunakan 3 volume 5 yang kongruen terhadap volume kubus. Nah, dengan sini saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini ada button start untuk mengklik start, yaitu memulai pergerakan dari 3, 5 yang kongruen. Lalu kita bisa mengklik button stop. Nah, ini akan men-stop pergerakan. Di sini ada slider untuk sisi, lalu ada slider untuk sudut, lalu di sini ada keterangan teks bahwa volume 5 itu adalah sepertiga dikali volume kubus. Lalu ada tambahan keterangan bahwa volume kubus itu sama dengan 3 kalinya volume 5 yang kongruen. Jadi otomatis volume 5 itu adalah sepertiga dikali volume kubus. Sepertiga dikali sisi kali sisi kali sisi, karena volume kubus adalah rumusnya sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Lalu dari sisi kali sisi kuadrat ini dikali sisi lagi menghasilkan sepertiga dikali alas segitiga dikali tinggi. Untuk itu teman-teman selamat menyaksikan video tutorial dari saya. Oke, kembali lagi ke tutorialnya. Jadi saya akan menjelaskan tutorialnya bagaimana kita membuat pembuktian dengan GeoGebra tadi. Nah, di sini sudah terlihat grafik dari 2 dimensi. Kita akan mengubahnya dulu ke grafik 3 dimensi karena kita akan membuat dalam bentuk 3 dimensi dengan mengklik view di bagian atas, lalu kita klik graphics graphics untuk memunculkan grafik 3 dimensi. Nah, akan muncul di bagian kanan seperti ini. Lalu kita akan membesarkannya terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam pembuatannya nanti. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginput titik 0,0, yaitu dengan mengklik input di bagian bawah, lalu input A besar sama dengan buka kurung 0,0, lalu enter. Nah, seperti yang sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita akan membuat slider maksudnya dengan mengklik ini, lalu kita buat slider. Klik slider, lalu klik lagi di bagian grafik di mana saja. Nah, akan muncul angel dan lain-lain. Saya akan membuat namanya dengan nama A saja. Lalu kita akan ubah dulu minimalnya itu menjadi 1 dan maksimalnya 5. Lalu kita klik OK. Nah, muncul slidernya. Lalu selanjutnya kita move-kan dulu terlebih dahulu. Lalu kita akan menginput titik selanjutnya dengan buka kurung A kecil, 0,0, lalu enter. Nah, akan muncul B. Lalu kita akan input lagi selanjutnya buka kurung 0, A,0, lalu enter. Nah, dan selanjutnya untuk titik 4 yaitu kita akan input buka kurung A, 0, lalu enter. Nah, muncul titik-titiknya seperti yang terlihat. Nah, slidernya ini akan titik-titiknya tersebut akan mengikuti pergerakan dari slider seperti ini. Lalu kita akan membuat bangunan 3 dimensinya dengan mengklik grafik 3 dimensinya. Lalu sebelumnya untuk mempermudah kita besarkan terlebih dahulu ya. Nah, besarkan menjadi 4 mungkin, lalu klik lagi poligonnya. Nih, klik poligon. Lalu klik 0,0, lalu dari A ke B, lalu ke D, lalu ke C. Dan kembali lagi ke A. Nah, seperti ini. Lalu klik piramid, lalu klik di bagian extrude supreme of cylinder. Kita klik, lalu kita klik lagi di tengahnya. Nah, ini akan memunculkan altitude. Dengan kita mengklik piramid, lalu kita mengklik di bagian tengah dari persegi tadi, akan memunculkan altitude. Nah, kita akan memasukkan altitude-nya itu, yaitu A tadi. Lalu kita tekan OK. Nah, akan memunculkan gambar seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat silinder untuk silinder sudut.
Kita klik dulu di grafik, lalu klik angel, lalu kita ubah nama angelnya menjadi beta, lalu minimalnya itu kita ubah di angka 0, lalu maksimalnya itu 90 derajat, dan incrementnya itu 1. Dan incrementnya di angka 1. Oke. Terus habis itu kita move dulu terlebih dahulu. Lalu kita buat limasnya, kita tekan grafik untuk munculkan ini. Dan kita bikin klik piramid, kita bikin limasnya di dalam kubus. Lalu kita klik piramid, lalu kita klik dari A ke B, lalu ke F, lalu ke E, dan ke A. Nah, lalu kita tarik ke H. Nah, setelah itu muncul di sini F-nya itu di sini nih piramidnya adalah F. Nah, kita klik ini, klik kanan. Lalu kita akan ubah warna dulu terlebih dahulu. Setelah klik kanan, maka klik object properties. Maka di object properties klik color. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna pink. Terus kita tekan opacity-nya ini untuk kejelasan warnanya itu di angka 100. Lalu silang. Kita klik reflect about. Setelah klik reflect about, klik di bagian rotate around line. Nah, setelah itu lalu klik F, lalu kita klik di sembarang tempat di garis merah. Nah, akan memunculkan angelnya teman-teman. Kita ubah angelnya itu menjadi beta. Nah, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita coba. Nah, seperti ini dia teman-teman. Lalu selanjutnya, nah sebelum itu kita hilangkan dulu sisi-sisinya atau sisi dari prisma tadi. Nah, di sini kan ada piramid nih. Kita hilangkan di F-nya, bukan yang F titik atas ya, teman-teman. Kita klik F aja untuk menghilangkannya ya. Nah, seperti ini hilang dia. Lalu kita hilangkan sisi-sisinya. Klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Di situ selanjutnya kita bikin limas selanjutnya. Bikin limas kedua. Kita move-kan dulu. Lalu kita klik grafik untuk bentukan ini. Lalu klik piramid. Nah, setelah itu kita hubungkan dari titik B ke titik D, ke titik G, dan ke titik F. Lalu kembali lagi ke titik B. Nah, setelah ini kita tarik ke garis H. Ke titik A maksudnya. Nah, setelah itu muncul di sini, di piramid ini, titik G. Nah, titik G-nya ini, kita klik kanan, lalu object properties. Lalu kita ubah warnanya sesuai kemauan dan keinginan kita masing-masing. Saya akan mengubahnya ke warna merah, lalu opacity-nya itu di angka 100, lalu klik silang. Nah, oke. Setelah itu, kita klik lagi rotate around line-nya. Rotate around line, lalu klik G, lalu klik di tengah dari bidang ini. Klik bidangnya. Nah, muncul. Kita ubah ke beta ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita coba ya. Ini. Lalu selanjutnya kita hilangkan aja piramid G-nya. Yang dihilangkan piramid G, teman-teman, jangan G yang detik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan bikin piramid ketiga. Kita move-kan terlebih dahulu, lalu tekan grafik, lalu tekan piramid. Nah, di piramid ini kita pakai piramid, lalu kita hubungkan garis yang belum dari D ke C, lalu ke A, lalu ke sini, lalu ke D lagi, tarik, lalu tarik ke H. Di situ kita move dulu untuk mempermudah penglihatan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ubah, sini udah muncul H, piramid H. Kita klik kanan, object properties, klik ubah warna. Saya ingin memakai di warna ungu.
Nah, ungu ya teman-teman. Lalu, nah, tekan ini. Tekan tanda silang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, udah selesai ini. Lalu kita matiin aja plan dan garis di grafiknya. Lalu jadilah seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembikinan tulisannya ya teman-teman. Nah, klik di sini, klik update, klik teks, klik lagi di grafiknya. Nah, kita tulis volume 5 sama dengan kita klik di sini latex volumenya, kita klik routes and fraction ya, lalu klik A per B. Nah, di sini muncul frag A dan B-nya. A-nya itu kita ganti 1, B-nya itu kita ganti dengan 3. Nah, dikali dengan volume kubus. Nah, kita tekan OK. Volume ini nggak rapi ya teman-teman ternyata. Bikin aja ya berarti. Maaf ya. Oh, udah. Nah. Oke. Di sini kita klik kanan, klik object properties, klik text. Lalu di sini kita klik di large. Nah, biar memperbesar ya teman-teman semua. Kita klik bold, kita klik miring. Lalu saya ingin mengubah backgroundnya dengan warna ini. Kita klik ini. Nah, selesai. Habis itu klik silang. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu ini bisa diganti-ganti asalkan mau dulu, baru ini bisa dipindah-pindahin ya teman-teman. Selesai kan? Nah, seperti ini ya mungkin ya. Nah, udah. Habis itu tulisan selanjutnya kita bikin lagi tulisan di sini, klik ini, lalu klik di sini. Nah, kita bikin tulisan kalau volume kubus itu volume kubus sama dengan 3 dikali volume 5 dengan volume 5 itu sama dengan sepertiganya volume kubus. Seperti yang udah terlihat kalau di dalam kubus ini terdapat 3 limas yang kongruen atau sama besar. Jadi otomatis volume limas itu sepertiganya volume kubus. Nah, sama dengan sepertiganya ini sama dengan, karena volume rumus itu rumusnya sisi kali sisi, maka sepertiga dikali sisi kali sisi kali sisi. Nah, lalu sama dengan sisi kali sisi otomatis luas alas segitiga, maka 1/3 dikali alas segitiga dikali tinggi. Nah, karena di previewnya ini sepertinya tidak rapi, maka kita geser ya teman-teman di bagian ini ya. Nih, kita tamain. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, oke, kita klik oke.
Nah, di sini sudah terlihat, teman-teman. Nah, di situ kita klik kanan, object properties, klik text, kita boldkan, kita bikin ukurannya menjadi medium, lalu kita klik colornya itu kita ubah seperti color sebelumnya. Saya ingin mengubah color sebelumnya aja. Nah, habis itu klik silang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menggeser-gesernya klik aja di move, terus digeser-geser ya teman-teman sesuai keinginan teman-teman semua. Itu selanjutnya kita ingin membuat button ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ini kan di sini kan pergerakannya nggak secara otomatis ya, kayak kita perlu kayak gini-gini kan terlebih dahulu baru bisa digerakkan. Nah, untuk mempermudahnya kita bikin button start dan stop. Nah, otomatis kita klik yang caranya itu kita klik ini, lalu kita klik ABC. Nah, di sini klik button, lalu klik di mana teman-teman ingin membuatnya, seperti di sini mungkin. Nah, lalu klik start, lalu start animation, lalu buka kurung siku, copy, klik true. Untuk start kita klik true, lalu oke. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Lalu untuk stopnya kita klik lagi button, kita bikin captionnya itu menjadi stop, lalu kita bikin start animation, lalu buka kurung siku, B, false ya, false, lalu tutup dan oke. Nah, di sini terklik stop, jadi kita klik, lalu bisa kita stop. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk ini kita bisa bawahnya ya teman-teman, klik kanan, object properties. Saya ingin warna yang sama aja mungkin ya. Oke, nah ini juga stopnya ya, kita klik kanan, object properties. Nah, seperti ini. Oke, nah ini karena sepertinya ini HP-nya acak-acak adul gitu ya. Nah, mungkin bentuknya seperti kurang rapi ya teman-teman kayak gini, maka kita bisa rapikan terlebih dahulu. Nih, kita geser dulu ya ini ya. Ini kita geser, lalu ini kita rapiin dulu, kita letak di sini aja, lalu ini kita letak di sini. Nah, starnya kita letak ini starnya. Kalau untuk dipindahin klik kanan dulu, terus hapus fix object untuk bisa kita geser-geserkan, lalu kita letak di sini start. Nah, lalu stopnya juga jangan lupa teman-teman, fix object dimatiin dulu, lalu nih diletak di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menghidupkannya kembali supaya nggak bisa tergeser-geser, kita nyalain lagi fix objectnya. Nah, seperti ini. Dah. Sebelum itu, maaf ada yang ketinggalan. Untuk ini startnya ini kan terlalu lambat nih. Kita bisa menyempatkannya dengan klik kanan, lalu object properties. Nah, speednya kita naikkan menjadi 4 mungkin ya. Nah, ini kan agak cepat. Oke. Nah, ini seperti ini kan teman-teman. Nah, karena ini terlalu kurang menarik ya, sepertinya kita akan mengganti backgroundnya aja dari grafik 3 dimensi ini. Kita klik grafik, lalu di sini tekan basic, ini ada di sini miscellaneous. Nah, kita klik background colornya, kita ganti menjadi biru aja ya teman-teman, mungkin biru terlihat menarik ya. Oke, kita tekan oke. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Oke,
sekian aja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk yang menyaksikannya ke depannya. Dan dari sini, dari apa yang kita lakukan ini, kita dapat membuktikan bahwa volume kubus itu adalah 3 kalinya volume limas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye-bye.